Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan calon guru penggerak? Di dalam pembelajaran, kita tidak terlepas daripada suatu permasalahan atau suatu kasus. Nah, dalam hal itu tentunya kita harus menyikapi dengan baik dan tepat di dalam memutuskan suatu masalah. Tentunya tidak terburu-buru, tetapi sesuai dengan pedoman yang sudah kita ketahui dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, teman-teman semuanya, adapun cara yang bisa kita ambil di dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut adalah dengan beberapa langkah yang akan kami sampaikan. Berikut langkah yang akan kami tempuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam menjalani pendidikan tidak akan terlepas dari yang namanya kendala dan masalah. Dari masalah yang timbul, kita bisa kaji lebih jauh bahwa apakah itu termasuk ke dalam dilema etika yang artinya benar dan benar, apakah termasuk bujukan moral yaitu benar dan salah. Nah, dari hal tersebut adapun penyelesaian yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita melihat dari paradigma yang ada, di mana paradigma dalam penyelesaian keputusan tersebut adalah pertama individu lawan masyarakat atau kita kenal dengan istilah lain dengan istilah individu versus community. Yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan atau dalam bahasa lain kita kenal dengan istilah justice versus mercy. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan atau kita bisa menyebutnya dengan istilah lain adalah truth versus loyalty. Dan terakhir jangka pendek lawan jangka panjang atau dalam istilah lain disebut dengan short term versus long term. Nah, setelah kita mengenali paradigmanya, kita beranjak ke dalam berikutnya yaitu adalah prinsip. Nah, prinsip di sini akan menghadapi pilihan-pilihan yang penuh dengan tantangan tentunya. Apakah prinsip yang kita gunakan berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking? Apakah berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking? Nah, setelah kita menentukan prinsipnya, itu termasuk ke dalam prinsip yang mana, maka kita akan uji daripada permasalahan yang kita hadapi dengan 9 langkah pengujian keputusan. Di mana dalam menguji 9 langkah pengujian keputusan itu yang pertama adalah kita harus meninjau, yaitu pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Lalu yang keempat, pengujian benar atau salah, di mana dalam pengujian benar atau salah ini kita akan merumuskan beberapa pengujian, di mana ada uji legal, uji regulasi atau standar profesional. Yang ketiga uji intuisi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau dalam kata lain adalah rule based thinking. Berikutnya adalah uji halaman depan koran yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, end based thinking yang mementingkan hasil akhir tentunya. Dan yang kelima adalah uji panutan atau idola yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Nah, lalu yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh adalah melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir kita
melihat lagi keputusan dan merefleksikan hasil keputusan yang telah kita berikan. Tentunya dari setiap keputusan yang kita berikan akan menimbulkan resiko. Nah, sejauh mungkin kita mengambil resiko terbanyak atau meminimalisirnya sehingga keputusan yang kita ambil itu dirasakan tepat dan penuh kebijaksanaan. Nah, itulah teman-teman semuanya terkait dengan langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam memutuskan suatu permasalahan sehingga kita membuat keputusan secara tepat dan bijaksana tentunya. Dari hal itu, mari teman-teman bersama kita membuat keputusan dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut terbiasa dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian kasus. Terima kasih, sampai berjumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.